Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Wis, komplit ya, Komplit Kang. Lai berkekek ukek satu lito mel anakku gareng Dalam Pak, pripun Pak? anakku Petro dalam Pak pripun Pak gong anakku Apa ya Pak? Wah, ngeluk-ngeluk wah, dan ketemu gede Pak. Hai, selamat datang di Talk Time. Waktu untuk berbagi, waktu untuk mendengar. Kali ini kita akan membahas obrolan yang sangat menarik nih, yaitu tentang pelestarian seni tradisional di Rembang dan di Tegal. Di era modern yang serba digital ini, ternyata masih ada loh tempat yang serius menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal. Salah satunya adalah Sanggar Seni Galuh Ajeng dan Sanggar Trinaras. Sanggar ini bukan sekedar tempat belajar seni, tapi juga rumah bagi warisan budaya Rembang dan Tegal yang kaya dan unik. Penasaran gimana cara mereka menjaga tradisi ini agar tetap hidup? Yuk kita bahas lebih lanjut. Sejak kecil, jelas beliau sudah memiliki banyak sekali pengalaman. Sejak usia 3 tahun saja, beliau sudah mengikuti banyak sekali lomba seperti Porseni, FLS 2N, lomba tari kreasi daerah, lomba tari klasik, dolanan anak, putra-putri tari tradisional, pemuda pelopor, jambore pemuda, dan masih banyak lagi. Melalui wadah Sanggar Seni Galuh Ajeng, beliau dan rekan-rekan yang lain sudah mempunyai beberapa tari kreasi garapan yang berfokus untuk menonjolkan sumber daya alam maupun manusia, seperti tari Rembang Memandang, Rembang Sakawit, Tongtek Ramadan, Gagrang Laseman, dan yang baru saja mereka pentaskan kemarin di gelar karya Taman Budaya Jawa Tengah adalah tari Madaning Sarjati. Dari biografinya aja sudah terlihat jelas bahwa kalau bintang tamu kita ini sangat berprestasi di bidang seni. Maka tanpa basa-basi lagi, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Grahita Purwanda Sinta. Halo Mbak Sinta, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, jadi kayak aku tahu tuh Mbak Sinta adalah putri dari pemilik Sanggar Seni Galuh Ajeng. Iya benar.
Sebagai putri dari pemilik Sanggar Seni Galuh Ajeng, gimana sih awal mula Mbak Sinta tuh merasa kayak, oh kayaknya pengen deh belajar seni gitu. Jadi boleh diceritain nih Mbak. Sebenarnya bukan kayak aku sadar kayaknya aku harus belajar seni sih. Mungkin gara-gara dari kecil. Aku dari kecil udah, ya hidup aku ya berdampingan sama seni. Jadi bapak sama ibu itu kan punya sanggar, mereka penari juga. Dan aku 4 bersaudara, aku anak terakhir. Ketiga-tiganya kakakku penari semua. Jadi aku dari kecil emang udah lihat mereka pentas. Jadi ya mungkin bukan kayak ada sadar oh aku harus belajar, enggak, tapi kayak emang ya ke bawah aja gara-gara dari kecil kan udah berdampingan kan, ya gitu aja sih. Oke, jadi kayak udah belajar dari kecil gitu, pasti ngerasa ada nggak tantangan terbesar yang pernah Mbak Sinta hadapi untuk mempelajari dan melestarikan tari tradisional, apalagi di era modern ini tuh Mbak? Ya mungkin kalau tantangan itu sebenarnya dari perspektif orang lain sih. Kayak mungkin banyak orang tuh lihat tari tradisional tuh kuno, kayak nari tuh kuno gitu kan. Padahal malah itu yang harus dilestarikan kan. Nah makanya kayak di sekarang ini nggak cuma tari tradisional aja, makanya kayak tari kreasi juga penting. Nah, makanya tari kreasi itu di zaman sekarang nih itu kayak di akulturasi gitu, jadiin satu, biar yang tari aspek tradisionalnya nggak hilang tapi tetap mengikuti zaman. Terus Mbak bisa tolong nggak ceritain pengalaman yang paling berkesan selama jadi penari? Pengalaman yang paling berkesan ya sebenarnya banyak sih, cuman yang menurut aku selama ini membekas di hati itu ketika berhasil bikin sebuah karya dinikmati orang lain, dan untuk kepuasan diri sendiri itu karena orang lain menikmati itu puas di diri sendiri, dan aku bisa ngebawa orang-orang kayak penari-penari lain, penabuh-penabuh lain ke luar kota mungkin, dan mereka pentas di tempat yang berbeda. Nah itu kayak prosesnya itu berkesan sih menurut aku. Proses dan hasil kepuasan dirinya tuh berkesan sih. Dan pasti prosesnya seru banget. Iya, prosesnya ya suka dukanya itu pasti ada lah. Berarti boleh nggak ceritain itu yang dibikin tari kreasi apa? Oh itu sebenarnya banyak sih. Dari soalnya bergelut di tari kreasi yang berpatok tradisional itu emang udah lama. Nah mungkin kayak di Parade Budaya Jawa Tengah, itu Parade Budaya Jawa Tengah tahun 2017, 18, 19, 20, 21 kan gak ada. Iya. Nah 22, 23, Baru ada 24 ini belum ada. Oh belum ada. Gitu. Nah itu terus ada di Paku Jembara. Paku Jembara itu kayak satu forum namanya Pati Kudus Jepara Rembang Blora. Nah itu pentas per tahunnya itu bergilir. Oh, jadi setiap kabupaten itu kayak menonjolkan apa seni apa terus dimasukin ke tari. Kayak contoh kalau di Kudus itu kan ada dandangan. Kalau dandangan itu kayak apa ya, sedekah bumi ya gitu-gitu, terus syukuran lah. Nah itu dimasukin ke dalam sebuah aspek tari buat ditonjolin ke gitu, ke tari kreasi berpatok tradisionalnya kayak gitu sih. Oke. Terus kalau yang aku tahu kan ada beberapa tari yang memang sakral atau disakralkan. Dan Mbak Sinta sendiri pernah nggak menarikan itu? Kalau tari yang disakralkan sih memang ada. Nah kalau aku sendiri dari kecil, dari keluarga juga harus tahu itu dulu, harus tahu yang tradisional dulu, yang sakral dulu, baru merambah ke kreasi. Karena menurut keluarga kalau yang kita belajar langsung kreasi, nanti kita hilang tradisionalnya. Nah, makanya kalau aspek tradisional dan si sakralnya itu pasti pernah sih. Oke. Nah, pas belajar itu kesulitannya apa, Kak? Kesulitannya mungkin Apakah gerakannya yang sangat amat berbeda jauh, atau temponya, atau mungkin dari tabuhan gamelannya gitu? mungkin yang bikin susah itu, jadi aku sedikit bercerita ya Mbak. Jadi tari itu ada beberapa gaya Surakarta sama gaya Jogja. Nah tari sakralnya itu sama kayak tari bedoyo gitu ya. Nah tapi gaya Solo sama gaya Jogja itu beda. Nah
Nah itu yang mungkin kayak aku yang mungkin dari kecil itu belajarnya gaya Solo, kalau disuruh nari sakral Jogja itu mungkin kayak agak susah. Terus sebagai penari yang harus menari sakral, tari sakral itu harus paham gending, jadi paham iringannya. Jadi karena ada aturannya, nggak bisa kayak kan mungkin kayak 1x8 gitu ya mbak, 1x8. Nah itu kalau belum 8 belum boleh ganti gitu. Jadi kayak harus tahu aturannya gending, harus tahu aturan ditarinya gitu. Jadi kalau tarik kreasi kan mungkin lebih luas buat aturan-aturannya itu ya, kayak ya nggak apa-apa kita mau temponya 3/4, 4/4 gitu, atau mungkin kayak temponya dari lambat ke cepet. Cuman kalau tari yang sakral itu nggak bisa, karena ada aturannya. Kalau gini ya harus gini gitu, nggak bisa kalau gini susah kayaknya diganti kayak gini bisa. Nah itu nggak bisa ya. Kayak gitu. Terus Solo sama Jogja itu kan sebenarnya sebelahan banget. Kenapa tari yang di sakral itu bisa beda? Oke. Karena dari dulu, wah ini jauh nih kayak ini sejarah ini. Karena dulu kan Solo Jogja itu satu kerajaan di Mataram Islam. Nah zaman Pakubuwono II itu mereka kepisah jadi Solo sama Jogja. Nah Solo itu bikin kebudayaan sendiri biar nggak sama Jogja. Karena mungkin kan zaman dulu kan ya ngapunten mungkin kayak ya ada salah sih. Aku kalau salah dikit ya siapa tahu mungkin nanti bisa dikoreksi gitu. Menurut aku kayak zaman dulu itu di kerajaan mereka kan saingan kan Solo sama Jogja. Mungkin sampai sekarang mungkin ya. Nah, jadi ada beberapa aspek yang Solo nggak mau sama Jogja, Jogja yang nggak mau sama Solo gitu. Cuman kalau pakemnya itu sama tetap gitu. Cuman dari atas karena naungannya kan dulu sama kan di Mataram Islam gitu. Jadi sebenarnya pakemnya tetap sama, tapi karena mereka mungkin terpecah kerajaannya, jadi kayak aku nggak mau sama kamu biar ada ciri khasnya sendiri gitu ya. Oke, seru banget ya obrolan kita barusan, tapi sayangnya kita harus break dulu karena kasihan Mbak Sintanya udah ngejelasin panjang lebar. Jadi kita persilakan untuk minum dulu ya Mbak Sinta. Pasti. Ikutan minum nggak apa dong. Barusan tadi kalau break kita sempat ngobrol ya Mbak tentang keseruan belajar seni, dan bener-bener menurut aku seru banget belajar tari tradisional, apalagi untuk aku yang buta akan kesenian tradisional. Nah mungkin teman-teman juga penasaran gitu kita barusan ngobrolin apa, jadi tanpa waktu lama-lama kita mungkin langsung aja ngobrol lagi sama Mbak Sinta. Apakah sudah siap? Sudah dong. Oke. Jadi di era yang modern ini ya Mbak, semuanya serba digital dan mungkin ada pengaruh-pengaruh dari budaya luar gitu. Gimana cara kamu mengajak generasi muda untuk tertarik belajar seni tradisional? Jadi alasan buat mencintai itu apa sih Mbak? Suka dulu kan, tertarik dulu kan. Nah, jadi gimana caranya? Apa sih yang tertarik di generasi muda sekarang itu? Mungkin kayak bukan sesuatu yang klasik bener kan? Jadi kalau sesuatu yang klasik dan dipatenkan klasik nanti nggak ada yang tertarik. Bosan kan. Jadi mungkin anak-anak sekarang aku makanya tuh generasi muda yang tertarik. Nah caranya itu dengan seni kreasi yang menarik mereka. Kayak contoh nih, aku punya satu grup anak-anak kecil. Nah mereka itu tertarik gabung ke sanggar dan tertarik belajar itu dari kesenian barongan. Jadi mungkin barongan itu kan kayak serem gitu. Iya, mungkin serem tapi itu seru bagi mereka. Jadi dan anak kecil banyak loh yang suka kayak gitu. Nah, kalau udah nyebur, nggak mungkin kalau mereka nggak belajar gamelannya, nggak mungkin mereka nggak belajar tarinya, pasti. Dan sampai sekarang malah tim-tim anak-anak kecil yang mungkin masih aktif dan sampai kemana-mana, yang sering aku bawa malah tim anak-anak kecil, karena ya itu syarat mencintai itu kan tertarik dulu. Jadi mungkin kayak dari mereka suka barengan nih, biasanya kayak gimana caranya aku menjebak mereka? Ya bukan menjebak juga sih, bukan menjebak juga sih. Kayak ya gimana lah caranya biar mengalihkan mereka dari yang mereka suka ke yang mereka mau belajar. Oke,
Jadi harapan kamu apa sih Mbak untuk perkembangan seni tari tradisional, entah itu di Rembang atau di Jawa Tengah atau seluruh Indonesia gitu? Apalagi mengingat generasi muda tuh bener-bener kayak buta ya, kayak nyebutin tari tradisional mungkin mereka nggak tahu gitu, cuma 1-2 orang aja yang tahu. Nah, gimana caranya? Nah itu kayak mungkin harapan aku ya, kayak seniman-seniman sekarang itu udah mulai pinter dan canggih-canggih sih Mbak. Kayak banyak pentas-pentas dan itu dilaksanakan secara online dan offline. Nah itu kan kayak sekarang platform banyak kan, TikTok, YouTube, tau kan di TikTok kan pasti ada dance gitu kan, kayak DC kalau anak-anak sekarang bilangnya. DC itu kan kayak mungkin musiknya itu modern, mungkin musiknya malah DJ ya, cuman itu dibikin gerakan tradisional gitu. Jadi dan itu mungkin dari tertariknya di situ, nah mungkin bakal merambah, mungkin kayak ya konten-konten kreator lah zaman sekarang, yang konten kreator kesenian kan itu udah mulai merambah ke situ juga, kayak mempromosikan mereka juga. Dan sekarang ya alhamdulillahnya banyak kok di Kemendikbud itu ada kayak event-event dan bahkan beasiswa itu ada Dari buat ya dari Kemendikbud buat senimannya sendiri, sanggarnya, dan buat kalau ke luar negeri itu ada gitu. Jadi ya harapan aku buat generasi muda sekarang, ayolah, itu nggak kuno loh. Ya. Apalagi sudah difasilitasi, Iya, kalian difasilitasi bisa banget. dapat beasiswa untuk terus belajar. Nah Mbak, tadi kan di awal aku mention bahwa belajar tari sejak umur 3 tahun. Nah mengingat Mbak Sinta sebenarnya masih muda banget. Nah inovasi apa yang Mbak Sinta ciptakan untuk memadukan antara unsur tradisional dengan modern tanpa menghilangkan esensi atau norma-norma yang ada di seni tari tradisional itu? Nah, buat memadukan itu sebenarnya ya tari-tari yang aku sama teman-teman aku garap itu sih Mbak. Jadi setiap tari kreasi yang aku garap itu selalu berpatokan sama tradisi. Karena aku sebagai seniman juga nggak mau kalau tradisi itu hilang. Nah, ya gitu, banyak kayak pakemnya harus ada dulu. Pakemnya jangan hilang. Kayak mungkin ada gending-gending pakem, kayak ya aku bawa aja ke langsung contoh ya Mbak. Kayak kemarin ya barusan kemarin tanggal 18 ke Taman Budaya Jawa Tengah. Itu tuh tari kreasi disebut tari kreasi karena baru digarap, cuman itu berpatokan sama klasik. Nah jadi awalnya itu selama 15 menit, nah awalnya itu ada gending yang pakemnya dulu, abis itu baru full garap semua, biar pakemnya itu nggak hilang, tapi tetap ya senangnya orang sekarang tuh gimana gitu. Jadi nadanya menarik. Iya. Cuman soalnya kalau klasik semua mendayu-dayu semua gimana tuh pasti bosen dan nggak semua kalangan. Mungkin kalau yang bapak-bapak om atau tua ya gitu, itu mungkin masih senang gitu. Cuman kalau ya generasi sekarang kan sukanya yang ya bisa dibilang dongdeng lah gitu. Tadi kan kemarin tanggal 18 itu digelar di karya Taman Budaya Jawa Tengah. Tari yang ditampilkan itu tari Murdening Sari Jati. Nah boleh nggak diceritain sedikit tentang tari tersebut? Jadi aku sedikit cerita ya. Jadi kayak ya awalnya memang ide buat garap itu dari aku yang nggak sengaja. Jadi gini, aku itu lagi di pantai. Nah di pantai kebetulan ada makam. Aku sowan ke sana. Terus aku ngobrol sama juru kencingnya. Ternyata di makam itu tuh namanya Nyi Ageng Siti Kuliah. Itu pejuang wanita di Kabupaten Rembang. Dia menjaga pesisir dan itu dia kayak bangun sebuah pondok Islam dan semua santrinya itu perempuan. Oh jadi iya, jadi itu kan khusus. Itu kan unik ya. Iya. Kayak zaman dulu ya, itu zaman Majapahit, belum Mataram itu. Majapahit, dan di zaman gitu bahkan belum ada Raden Ajeng Kartini kan. Nah, zaman segitu udah berani buat memimpin sebuah pondok dan menjadi pemimpin di sebuah kayak wanita gitu kan. Itu menurut aku unik dan aku sempat ya ngobrol banyak sama teman-teman sanggar dan sama komposernya buat iringan. Nah itu gimana kalau diangkat gitu, karena sejauh ini belum ada yang ngangkat. Jadi mungkin orang-orang taunya di Rembang itu ada apa pahlawan wanitanya, pasti jawabnya Raden Ajeng Kartini, padahal ada yang Sari Jati juga yang
yang dia berjasa menurut aku, karena dia itu menjaga pesisir. Karena pesisir Rembang itu kan dulu sangat ini ya Mbak, buat Belanda itu Gampang untuk emas gitulah intinya. Soalnya karena jadi jalur perdagangan internasional waktu itu di Rembang. jadi Nah, gampang untuk keluar masuknya gitu. jadi Belanda itu mau masuk ke Kabupaten Rembang, caranya adalah dia tahu, aku cerita panjang nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa. Jadi dia tahu kalau ada pemimpin wanita. Nah, sebagai ya wanita cantik kan, jadi dia mau, kamu mau nggak jadi istri aku? Gitu. Jadi Ditawarin. Nah, cuman niatnya tuh bukan karena cinta, karena mereka ingin menguasai pesisirnya gitu. Nah, tekadnya Eyang Sarijati itu dia nggak mau kalau ada orang bukan pribumi yang mengacak-ngacak tanah yang dia lindungin gitu. Kayak dia punya sesanti itu kayak apa ya? Semboyan, setumuk batuk senyari bumi, itu kayak ngugemi bumi pertiwi nganti mati. Jadi kayak dia memperjuangkan ibu pertiwi walau nyawa itu taruhannya. Jadi dan gara-gara Eyang Sarijati dan santri-santrinya itu Belanda nggak berhasil menguasai di Rembang. Jadi Gitu. mereka nggak jadi masuk. Nggak jadi masuk karena mereka kalah semua. Benar-benar ditolak. Iya, mereka karena kalah semua. Itu perang. Oh iya. Iya, itu perang sama Belanda. Zaman itu perang sama Belanda. Dan yang perang itu yang dari yang Sarijati itu semuanya putri, semuanya perempuan. Keren banget. Nah, itu kan kayak emansipasi banget kan. Dan itu perlu diangkat. Kayak zaman sekarang aja masih patriarki. Iya. Iya kan? Nah, itu harus diangkat juga sih. Oke, terus kan tadi kan benar-benar sejarahnya kan bagus banget ya Mbak. Nah, untuk mengimplementasikannya menjadi sebuah tarian, gimana caranya? Nah, itu sebenarnya ngalir aja sih Mbak. Jadi yang jelas itu kita nggak meninggalkan pakem ceritanya. Jadi nggak seolah-olah kita buat ceritanya. Jadi karena kemarin itu aku buatnya drama tari. Jadi ceritanya itu runtut. Kayak awalnya tuh gimana adegannya. Jadi kayak sama kayak adegan 1, adegan 2 kayak gitu-gitu. Terus itu mungkin adegan itu kayak iringan dan gerakan itu menyesuaikan dengan suasana adegannya. Jadi kita bikin dulu adegannya, terus ngapain aja, abis itu kan menentukan suasananya. Nah, menentukan suasananya, abis itu baru bisa menentukan gendingnya dan bukan gerakannya dulu bisa sih kayak gendingnya dulu bisa dan gerakannya dulu bisa gitu. Jadi Ngalir aja. menarik banget karena mereka menciptakan tarinya itu hanya mengalir lewat story aja. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghadirkan bintang tamu yang tidak kalah menarik nih. Nah, sembari kita menanti bintang tamu selanjutnya, ya Mbak Sinta bisa menikmati minum lagi karena cerita barusan seru dan panjang ya. Iya, panjang. Dan untuk teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Talk Time, waktu untuk berbagi, waktu untuk mendengar. Teman-teman, selamat tadi aku ngobrol sama Mbak Sinta nih. Kalian sadar nggak di tengah-tengah kita ini udah hadir bintang tamu lain ya? Nah, yang pertama ini ada wayang golek, terus yang sebelahnya ada wayang kulit. Nah, kalian penasaran nggak sih siapa sih sebenarnya bukan sosok ya, namanya manusia. Jadi siapa sih orang yang bawa mereka kemari? Jadi untuk bintang tamu kita kedua kali ini adalah seorang dalang muda yang terlahir dari keluarga seniman juga. Memiliki bakat seni yang mengalir dalam tubuhnya karena ibunya seorang sinden dan ayah serta kakeknya adalah seorang dalang. Beliau sudah menekuni profesi sebagai dalang sejak SD dan terus mengembangkan bakatnya hingga saat ini. Dalam perjalanan karirnya, beliau memiliki hubungan dekat dengan almarhum dalang Ki Entu Susmono yang merupakan guru sekaligus kerabatnya. Beliau juga aktif dalam kegiatan pemuda pelopor bersama dengan Mbak Sinta, dan sebagai bentuk dedikasi terhadap seni tradisional, beliau mendirikan sanggar yang diberi nama Tri Rinaras di Kabupaten Tegal. Ternyata pada awalnya beliau ini memulai karir dengan berfokus hanya saja pada wayang golek, tapi seiring perjalanan waktu, beliau merambah ke wayang kulit. Selain menjadi dalang, beliau juga menguasai keahlian dalam memainkan gamelan. Prestasi terbarunya adalah menciptakan sebuah tarian berjudul Murdening Sarijati yang dipentaskan bersama Mbak Sinta di gelar karya Taman Budaya Jawa Tengah.
beliau juga aktif mengikuti berbagai kompetisi seni tradisional, termasuk lomba Macapat, Dalang Muda, dan kompetisi lainnya. Tanpa mengulur waktu lagi, karena waktu kita tidak banyak, langsung saja kita hadirkan Aditya Bayu Setiaji. Hai Mas. Oke, jadi Mas Adit adalah seorang dalang. Sebelumnya saya mau nanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Untuk kita langsung aja ya Mas, karena mungkin teman-teman juga penasaran kok ada dalang muda yang masih sangat aktif untuk melestarikan kesenian tradisional. Jadi, apa sih yang membuat Mas Adit tertarik untuk menjadi dalang di usia muda? Pertama sih karena keturunan keluarga ya, dari mama juga keturunan dalang, dari 7 keturunan dalang, dari bapak juga 7 keturunan dalang. Ya, jadi keturunan dalang semua dari bapak. Dalang dari Iya, atas benar. gitu. Dari bapak, dari mama. Saya dulu bayi 16 hari juga sudah diajak ke panggung, diajak mama nyinden, diajak nonton bapak wayangan gitulah. Ya, jadi kayak aku tertarik. Kok terus dibeliin mama wayang, cuma 4 biji gitu dulu, 4 biji Jadi wayang. bisa sebutin apa aja Mas? Wayang golek sih ya, wayang golek pakem lah. Ada wayang golek panji, itu festivalan, patok sama putok-putok, 2 putok-putok lah. Itu saya di situ mulai lihat di DVD dulu wayangannya Bantu Susmono. Jadi awalnya itu karena melihat beliau. Ya betul. Bantu Susmono, dan saya menirukan itu di depan DVD, depan TV, gini ngomongnya, gini pokoknya ngomongnya lah. Tuh. Menirukan Bantu Susmono. Oke, jadi kayak bisa kita lihat bahwa perjalanan karirnya Mas Adit itu benar-benar panjang banget karena belajar wayang itu dari kecil. Iya. Nah, boleh nggak sih Mas menunjukin buat teman-teman gimana pentasnya Mas Adit jadi menjadi dalang gitu? Kita juga kepo nih. Oke. Nah, ini wayang golek khas Tegalan. Nah, yang hitam ini bernama Lupit dan ini bernama Selontangan. Ini Lupit sebagai kakaknya Selontang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Wish, komplit ya, Komplit Kang. Malhobar wa biyana hadalayli. Oh, na'am. Syukran hadfiran bitila fitratin hita'ala bisyati wal'afiyah. Sehat Kang, alhamdulillah. Oh iya ya, ya. Komplit ya, ya. Komplit. Sebab salam itu adalah doa Kang. Apalagi orang Jawa itu suka berdoa. Orang Jawa tuh suka lagu-lagu Kang. Apa aja tuh bisa viral di Jawa. Contohnya apa sih, Dang? Nah itu lagu yang modern yang gak jelas itu. Apa sih? Apa ya kayak? Kini ku sadar sekop lah, itu kan gak jelas. Sekop itu apa itu? Tapi kan karena orang Jawa suka nyanyi jadi dia bisa terkenal. Oh iya, Dang. Ada lagi yang bisa terkenal. Ada Kang. Bayi 2 bulan bisa naik haji aja di Jawa bisa terkenal Kang. Siapa sih? Ya kayak sih Kang, Kaji Torik. Oh, Kaji Torik iya. Kalau Torik jadi haji berarti Kaji Torik. Oh iya. Kalau Torik jadi minuman berarti Teh Torik. Oh iya. Tarik iya. Kalau Torik itu apa? Tarik-tarikannya berarti torikan. Halo, apa lagi, Dang? Ada lagi Torik itu dijadiin lomba Agustusannya berarti Torik tambang. Oh iya. Tambah. Ada lagi Torik yang suka joget. Apa itu? Torik mah. Gitu. Contohnya seperti itu lah. Humornya lebih diutamakan sih. Kalau untuk wayang kulitnya boleh nggak ditunjukin? Boleh. Sedikit aja. Siap. Jadi ini yang buat Sunan Kalijaga pertama kali, dan mereka berpatokan pada amar ma'ruf nahi munkar dan mengajarkan kebaikan, fastabiqul khairat. Nah, ada Samir al-Khairun Faturku Bakoh. Samir itu digambarkan sebagai Semar, sebagai bapaknya. Al-Khairun digambarkan gareng, nol gareng. Fatruku Petruk. Nah, dan juga Bakoh, Bagong, sebagai penyebaran agama Islam pada masa itu. Nah, sini cuma perbedaan suara. Lai mereka ugak satulito hemel anakku gareng Dalam Pak, pripun Pak? gitu. Terus ada lagi suaranya Petruk.
Anakku Petro. Dalam Pak, pripun Pak. Nah, terus ada lagi, ini anak terakhirnya ini. Gong anakku. Apa ya Pak? Wah, nyeluk-nyeluk woi dan wetengmu gede Pak. Biasanya nek wong lanang kuwi wetenge gede ki manuke cilik. Oh, jarang ora apa-apa, saru Ya ora apa-apa lah gitu contohnya. Gimana? Gitu ya contohnya. Kalau aku perhatiin tadi tuh antara suara satu mereka tuh beda-beda ya Mas. Gimana cara Mas Adit ini belajar karakter suara mereka? Nah, lebih utama latihan vokal sih. Latihan vokal dulu aku sama bapak tuh vokal pai gamelan. Jiro lumonem pinemo patluro ji, itu suara belok. Kalau suara slendro ada lagi jiro lumonem monduro jiro lumonem. Nah, nanti suara wayang itu tingkatannya sama kayak nada gamelan. Gitu. Nanti ya suara rendah di G, suara lebih tinggi di ro gitu. Kan ini suaranya Petro kan di nada rendah. G, gareng. Kalau ini suaranya biasanya di nada tinggi. Ro atau lu. Kenapa truk? Itu biasanya. Kenapa truk? Suaranya lebih tinggi. Nah, Mas Adit, apa sih tantangan terbesar yang Mas Adit rasakan dalam mempelajari dan mementaskan wayang seni tapi di era yang digital ini? Sebenarnya tantangannya banyak banget ya Mbak. Oke. Ya seperti Mbak Greta tadi, wayang itu dianggap kuno Mbak. Wayang itu dianggap kuno, jadi budaya yang ketinggalan zaman dan lain-lain. Dan saya sebagai seorang dalang, bagaimana caranya bisa generasi muda bisa mencintai wayang, bisa mencintai gamelan karena Eropa punya alat musik yang kayu dikasih senar yang namanya gitar. Arab punya alat musik kayu yang dikasih kulit namanya terbang dan lain-lain. Jawa itu punya alat musik yang sangat fenomenal dan sangat susah dibuat karena namanya gangsa, gamelan. Gamelan itu diciptakan dari campuran timah dan tembaga. Kenapa dinamakan gangsa? Karena campurannya 3/9. Gangsa, 3 dan sanga. Ada juga yang mengatakan 3/10. Gangsa gitu. Oke, nah di era digital ini apa sih inovasi yang Mas Adit lakukan untuk membuat pertunjukan wayang itu lebih menarik? Apalagi kayak wayang tuh biasanya dikenalnya sama orang-orang yang dulu-dulu gitu, yang itu tuh bapak-bapak ya Mbak ya, terus mbah-mbah gitu. Dikit sekali anak-anak muda zaman sekarang yang menonton. Jadi gini, terutama ini ya karakter humor. Kalau dalam klasik, dalam tradisional zaman dulu, Lupit sama Slenteng ini keluarnya sama kayak Punokawan jam 1 malam. Nah kan anak kecil kan udah pada tidur kan, jadi nggak kenal siapa tuh Semar, Gareng, Petro, Bagong, siapa sih Lupit, Slenteng, nggak pada kenal. Jadi saya sebagai dalang modern, saya mengeluarkan Lupit dan Slenteng di awal. Jadi anak-anak bisa mendengarkan humornya, jadi terbawa ceritanya, terus ceritanya lebih tak modernin lagi, gimana biar kayak kehidupan di zaman sekarang. Dan tentunya iringan gamelan itu sangat penting karena di zaman dulu tuh iringannya paling neng nong kan ngantuk ya kan, ngantuk ya Mbak ya kan. Tapi kalau zaman sekarang tuh harus keras, harus penuh dengan semangat. Jirolu moneng molurolu jirolu moneng, kan jadinya penonton juga nggak ngantuk gitu. Itu sih inovasinya. Terus Mas, gimana tanggapan masyarakat itu khususnya generasi muda terhadap pertunjukan wayang seni yang dilakukan oleh Mas Adit? Tanggapan masyarakat sih, kalau di Tegal ya saya sendiri di Tegal pentas selalu banyak yang nonton, terutama anak-anak kecil, anak-anak muda. Jadi wayang itu ada patetnya, patet 6 tuh di jam 9 sampai jam 11, patet songo jam 12 sampai jam 2, dan menyuruh jam 3 sampai jam 4. Biasanya anak kecil itu nonton sampai jam 11 anak muda. Jadi kita tuh sebagai dalang milenial, kita menyajikan humor, kita menyajikan cerita yang nyambung ke mereka, biar mereka tuh seneng sama wayang dulu. Nah, ketika udah patetnya jam 12 itu paling yang nonton ya orang-orang dewasa gitu. Kalau udah menyuruh, kalau udah pagi-pagi itu paling yang nonton orang tua. Jadi gimana caranya kita tuh meningkatkan humor sih, karena anak kecil sekarang itu sukanya di humor sama inovasi wayang. Gimana sih wayang boleh bisa aduk-aduk gini? Tuh kan penasaran anak kecil. Ada buta yang bisa mengapa-ngap, ada buta yang sangat besar, ukuran 2 meter lebih. Gitu kan anak-anak jadi penasaran. Anak-anak juga pada suka gitu. Oke, terakhir nih Mas, apa harapan untuk
masa depan seni pewayangan Indonesia? Harapannya sih ya, kita mengembangkan seni wayang golek maupun wayang kulit, dari klasik maupun sampai ke iringan garap atau wayang garap. Kita sebagai generasi muda, aku harap sih ya, pemerintah dapat memfasilitasi. Contohnya di Tegal sekarang, pemerintah mulai mengadakan lomba dalang muda, lomba dalang anak, lomba cerita wayang dan lain-lain. Itu harapan saya sih selalu bisa dilestarikan ya, karena ini budaya yang diwariskan oleh leluhur kita, budaya yang diwariskan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Tadi kayaknya aku lupa untuk mention bahwa tadi aku sudah nanya Mbak Sinta yang perihal tari Murdaning Sarijati. Nah, ternyata tadi Mas Adin adalah salah satu orang yang juga menciptakan tari ini bersama Mbak Sinta. Bagaimana menciptakan komposisinya gimana, Mas? Dia maksudnya, maaf ya, aku yang di bagian tarinya, gerakan tarinya, dia yang musiknya. Iya, betul. Jadi saya melihat Mbak Sinta menciptakan tari Murdaning Sarijati, kisah tentang Sarijati. Terus aku bilang, Mbak, coba berikan gambarannya. Mbak ya bukan saya ya, saya. Mbak lah. Dia memberikan gambaran tariannya, alur ceritanya gimana. Kalau alur ceritanya pertama tuh budaya jogetan. Jadi gendingnya yang halus-halus ya. Yang pakemnya juga. Pakemnya. Yang budaya itu yang pakem. Setelah itu ada Belanda dan budalan perang atau perangnya itu. Saya minta alurnya dulu sama dia, baru saya menciptakan iringannya biar agak megah lah gitu lah. Klasik itu mantap. Apakah itu mengalami juga atau mungkin kayak nulis satu-satu? Nulis satu-satu sih pastinya, nulis satu-satu. Untuk musik tetap harus ada nulis satu-satu. Iya, harus Iya, itu. sama. Sebenarnya tadi juga sama sih, Sama. cuman kayak Ya udah, gitu. buat idenya kan tiba-tiba muncul gitu aja kalau idenya. Oke. Jadi obrolan kita tuh bener-bener seru banget. Dan sebenarnya aku masih pengen nanyain mereka banyak banget hal, tapi ternyata kita terpaut waktu karena satu dan lain hal. Jadi terima kasih untuk Mas Adi dan Mbak Sinta sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Talk Time dan berbagi cerita yang menarik sekali. Nah, itu tadi cerita seru tentang Sanggar Seni Galuh Ajeng dan Sanggar Seni Trinidaras. Untuk usahanya dalam melestarikan seni tradisional di Rembang dan di Tegal. Ternyata menjaga warisan budaya bukan cuma tentang melestarikan tarian atau musik saja, tapi juga menyatukan komunitas dan memperkenalkan tradisi ini ke generasi muda. Salut buat Sanggar Galuh Ajeng dan Sanggar Trinidaras. Terus berjuang dan tetap semangat di tengah perkembangan zaman. Semoga seni tradisional Rembang dan Tegal tetap lestari dan makin dikenal luas, baik di Indonesia maupun di dunia. Mari kita terus dukung bakat dan budaya lokal di Indonesia.